Menurut saya, dengan cara alamiah itu akan lebih baik jika bercocok tanam ya, difokuskan untuk buah ataupun untuk daun, bahkan mungkin pembungaan ya. Jadi ini semua adalah jenis tanaman organik ya, non kimia teman-teman. Jadi saya akan mencoba mengulas jadi keuntungan ataupun dampak dari kita menggunakan pupuk-pupuk instan ataupun obat instan. Nah, teman-teman yang menyukai dengan sistem teknik bercocok tanaman organik, kalian dapat melihat tayangan-tayangan video saya yang lalu, juga nanti saya akan tetap selalu update di video-video berikutnya bagaimana cara kita mengembangbiakkan tanaman dengan sistem organik non kimia termasuk dari obat maupun pupuknya. Dan ini cukup menjadi bukti bahwa dengan menggunakan bahan-bahan alami, bahan yang ada di sekitar rumah kita ternyata mampu membuat sayur mayur ini tumbuh dengan sangat subur dan tidak rentan dengan kelayuan maupun dengan serangan hama. Berkaitan dengan ukurannya, lihat teman-teman, ini daun sawi ya, lebarnya melebihi dari 2 telapak tangan saya. Bahkan dari pangkalnya pun teman-teman dapat saksikan sendiri, ini tumbuh dengan sangat segar sekali. Baiklah, langsung saja saya akan memulainya. Yang paling sangat dasar sekali ya, biasanya kalau sebelum kita menggarap lahan, ini kita menanggulangi atau mengkondisikan masalah gulma ataupun rumput terlebih dahulu. Nah, ada 2 teknik yang dilakukan biasanya dengan cara sistem mencabut atau dengan cara sistem disemprot. Ada juga yang mungkin dicangkul ya, jadi sama halnya kayak dicabut lah itu. Nah, teman-teman harus ketahui terlebih dahulu jika kita melakukan dengan proses alami, kita mencabutnya itu akan lebih baik. Namun jika kita menyemprotnya, lalu apa yang akan terjadi? Jadi seperti ini teman-teman ya. Ketika kita menyemprot, otomatis nanti gulma akan menjadi mati. Tidak hanya gulma, seluruh bakteri yang ada pada media tanam ini akan mati, termasuk mikroorganisme, termasuk bakteri-bakteri penting pengurai pada tanah, ini sehingga nanti akan dapat mematikan unsur hara. Nah, sedangkan tanaman tanpa adanya unsur hara tidak akan dapat tumbuh dengan subur. Dampak yang berikutnya, struktur tanah akan lebih mudah untuk rentan kekeringan ya teman-teman ya. Jadi tanpa kita memberikan kompos ataupun pupuk kandang, akibatnya nanti media tanam kita ini akan sangat mudah sekali untuk mengering dikarenakan bakteri pengurai mikroorganisme ini tidak dapat berkembang beranak pinak di dalamnya. Nah, sekali lagi saya ulangi, apa itu mikroorganisme? Biar pada jelas, mikroorganisme adalah sejenis binatang kecil, sekecil bakteri ataupun virus. Jadi tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, cukup hanya dari kalangan peneliti yang dapat melihatnya dengan menggunakan alat yang disebut mikroskop. Nah, karena hal itulah sehingga menyebabkan media tanam kita ini mudah sekali untuk mengering. Lalu, biasanya yang dilakukan adalah dengan mengembalikan struktur tanah supaya mengalami perbaikan kembali sehingga diberikan pupuk-pupuk kandang. Ini langkah yang benar. Namun pupuk kandang ini sebetulnya kaitannya teman-teman dengan NPK ya. Apa itu NPK? Nitrogen, fosfor, dan kalium. Jadi kaitannya sebetulnya adalah untuk memacu tingkat kesuburan, pelebatan akar, terus pembesaran batang, buah, pelebatan daun, dan seluruh kebutuhannya. Namun ini kaitannya baru dengan sebuah nutrisi. Kalau tubuh manusia, ini disebutnya dengan vitamin. Sebetulnya langkah yang tepat, yang akurat sekali untuk mengembalikan struktur tanah supaya tidak mudah mengering, karena mengering ini disebabkan tanahnya ini terlalu asam. Jadi untuk mengembalikan kadar pH-nya ini supaya normal ke nilai 7 lagi, maka langkah yang tepat adalah dengan memberikan bakaran sampah organik. Teman-teman dapat menggunakan bakaran apa, sampah dari kayu-kayu ya, kayu-kayu yang dibakar maksud saya diambil abunya, atau kalaupun kalian tidak ada, kalian dapat menggunakan bakaran-bakaran sampah seperti dedaunan, ranting-ranting, kemudian tabur tipis-tipis supaya nanti
terselesaikan, tanahnya ini agar tidak mudah untuk mengalami kekeringan. Plus sekaligus kadar asam yang terlalu berlebih ini akan dapat dibenahi dengan pemberian abu dari kayu tersebut atau dari abu sekam bakar tersebut. Jadi sebetulnya peranan yang paling besar di dalam pemberian abu ataupun sekam bakar adalah untuk menanggulangi media tanam ini yang pertama agar tidak mudah untuk mengering. Lalu yang kedua adalah supaya tekstur dari tanah ini tidak mudah mengalami pemadatan. Nah teman-teman, kalau di awalnya kita sudah menanggulangi menyemprot ya dengan menggunakan kandungan-kandungan tertentu yang instan, ini karena seluruh bakteri banyak yang mati, otomatis nanti mikroorganisme tidak dapat berkembang dan karena unsur haranya ini teramat sangat tipis, maka yang harus dilakukan apa? Ah, yang harus dilakukan seperti pada umumnya adalah melakukan pemberian pupuk-pupuk instan juga. Nah, kalau semuanya serba beli, kira-kira yang akan kaya petaninya atau penjual pupuk instannya, obat-obatan instannya. Karena ketergantungan, kita terjerat di dalam sistematik yang salah, iming-iming yang serba instan, pada akhirnya kita harus membeli kembali bahan-bahan yang seperti itu. Dengan memberikan pupuk-pupuk instan yang dijual seperti itu dapat, menggantikan posisi unsur hara yang terkandung di dalam media tanam. Akan tetapi rentan resikonya, tanaman yang serba instan seperti itu maka usianya pun tidak akan panjang, jadi jauh usianya dibanding dengan cara menanam secara alamiah. Nah maka dari itu, teman-teman juga harus tahu sebetulnya dengan pemberian kandungan pupuk maupun obat seperti itu dapat, merusak pH tanah termasuk bakteri baik semuanya akan terbunuh. Selain dari itu, kemudian akan mengalami penurunan dari kadar oksigen yang terdapat pada mineral ataupun air ya, di media tanam. Jika nih perhatikan teman-teman, air yang terkandung pada media tanam mengalami penurunan dari kadar oksigen jika kita melakukannya secara berlebihan dan lalu kita konsumsi, apa yang akan terjadi pada diri kita. Nah, sebetulnya ini bebas-bebas saja karena ini hanya merupakan sebuah sudut pandang di mana saya memiliki pengetahuan sedikit dari belajar, saya ini masih apa ya, masih pupuk bawang ataupun butiran debu dari mereka-mereka yang memang sudah berkecimpung lama di dalam hal ini. Saya sendiri juga terkejut ketika ilmiahnya saya pelajari, ternyata tanah ini sudah mampu dia memperbarui strukturnya sendiri, memperbaharui kerusakannya sendiri tanpa campur tangan dari manusia. Malah dengan campur tangan manusia tidak sedikit karena mengalami perubahan pada fisiknya, bahkan dengan pemberian-pemberian kandungan tertentu, tidak sedikit malah justru struktur tanah menjadi rusak. Dampak secara berlebihan jika sudah mengenai terhadap pencemaran lingkungan, penurunan dari kadar oksigen yang berada pada kadar air yang ada di lingkungan, otomatis dapat menaikkan suhu panas di alam sekitar. Nah, maka dari itu, saya menghimbau sekali untuk teman-teman, yuk kita, bersahabat dengan alam. Jika kita merasa mencintai dengan alam semesta, jika kita merasa bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan, terhadap kita, maka kita turut serta yuk menjaga alam ini sebisa kita, semampu kita. Kalau biasanya kita ketergantungan dengan yang namanya pupuk-pupuk ataupun obat seperti itu, yuk kita kurangi ya, kita kurangi dengan cara kita melakukan, dengan sistem yang alamiah. Jadi saya ada terobosan sedikit teman-teman. Terobosannya adalah seperti ini, karena media tanam ini dia mampu memperbarui sendiri struktur dirinya yang rusak. Gulma-gulma ataupun rumput-rumput yang ada, yang tumbuh di sekitar kita, ini sebaiknya kita cabut saja. Setelah kita cabut, kemudian kita dapat membakar, kalaupun nanti dia ada umbinya tidak mampu dibakar, kita dapat menghancurkannya dan kita dapat kembalikan pada bumi. Karena bumi sedang ingin memperbarui struktur dirinya yang rusak, maka dari itu jika kita memisahkannya, otomatis keadaannya nanti akan semakin memburuk. Apalagi dengan sudah kita basmi,
sudah kita singkirkan, kemudian lalu kita racuni dengan menggunakan benda-benda seperti itu. Baiklah teman-teman, saya rasa sampai di sini ya ulasan saya 2 teknik bercocok tanam dengan cara milenial, modern, dan instan, dan juga VS dengan cara organik yang sifatnya alamiah, eee, dengan melakukan teknik kuno ya teman-teman ya. Jadi kalian mau menggunakan cara yang mana saja, bebas-bebas saja, namun semoga dengan hadirnya video ini akan dapat menambah pengetahuan, supaya nanti untuk bercocok tanam ini dapat mencapai hasil panen yang lebih baik. Jika bercocok tanam sayur mayur, nanti daunnya akan lebat. Jika sayur mayur untuk buah, buahnya pun akan lebat dan segar. Sehingga seluruh hasil panen akan sangat menguntungkan dan juga akan mendapatkan segala sesuatu yang segar dan akan sangat menyehatkan. Baik, sampai di sini. Salam cinta tanaman, salam semesta alam.